Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan mereview film. Sebelum saya mereview film kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salma Hayek dari kelas 22B Prodi Pendidikan Luar Biasa. NIM 221F10151. Jadi teman-teman, di sini saya akan mereview film Ter Zempar yang berasal dari India. Dan ini memiliki versi luar yang berjudul Like Star on the Earth, yang dalam bahasa Indonesia artinya seperti bintang-bintang di bumi. Film ini dirilis pada tahun 21 Desember 2007 dengan durasi 140 menit. Amir Khan yang menjadi sutradara film tersebut turut serta menjadi aktornya. Banyak sekali pesan edukasi yang terdapat pada film tersebut sehingga layak untuk ditonton oleh semua kalangan masyarakat, terkhususkan pada peserta didik, pendidik, dan orang tua. Film yang bergenre edukasi itu tidak seperti film India pada umumnya yang notabene hampir pada setiap film India terdapat goyang-goyangan yang tidak seronok. Selain drama edukasinya, film ini telah memperoleh 13 penghargaan dan dinominasikan dalam 15 kategori. Film Ter Zempar menjadi salah satu film terbaik di India karena perolehan rating 8,5 yang cukup menjadi bukti kualitas film tersebut. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang menderita penyakit disleksia, yaitu kesulitan membaca pada anak. Dia bernama Ishan Natheswari Awasthi, anak laki-laki yang gemar sekali bermain. Diceritakan pada awal adegan film tersebut. Ishan terlihat sedang asyik melihat ikan di saluran pembuangan. Ishan suka bermain dan meneliti setiap kejadian yang ada di sekelilingnya. Ishan memiliki seorang kakak yang bernama Johan Awasthi dan kedua orang tuanya yang bernama Maya Awasthi dan Nandiswari Awasthi. Mereka adalah keluarga Awasthi. Pada usia 9 tahun, Ishan belum lancar membaca, menulis, dan berhitung, atau biasa kita singkat dengan istilah Kalistung. Inilah yang membuatnya menjadi masih duduk di bangku kelas 3 tingkat SD. Ishan yang gak bermain selalu berjalan-jalan sambil memperhatikan keadaan di sekitar. Bahkan saat di kelas pun Ishan sering melihat keluar jendela, memperhatikan kondisi di luar jendela seperti burung-burung yang sedang memberikan anaknya. Ishan juga suka memperhatikan simbol-simbol, istilah streposibolia yang dibuat oleh Samuel Torrey Orton secara harfiah merupakan simbol-simbol yang berputar balik untuk menjelaskan kondisi anak yang mengalami disleksia. Ishan selalu mendapat nilai-nilai di bawah rata-rata di sekolah dan tidak ada peningkatan selama 2 tahun. Guru-guru yang mengajarkannya selalu memarahinya dan merasa jengkel melihat sikapnya di kelas yang jarang memperhatikan pelajaran dan selalu tidak fokus. Baginya, sekolah adalah tempat yang paling menakutkan karena selalu menjadi bahan ejekan oleh teman bahkan gurunya sendiri. Mereka melihat Ishan yang tidak berkemampuan dalam mengikuti pelajaran. Namun Ishan memiliki bakat di bidang seni dan daya imajinasi yang tinggi, terutama di bidang seni lukis. Ishan selalu menuangkan bakatnya ketika di rumah.
di buku gambar, bahkan di dinding kamarnya. Perlakuan yang sama Ishan dapatkan juga di rumah. Orang tuanya tidak mengerti akan penyakit yang dideritanya, yang membuatnya selalu dimarahi, dan ayahnya selalu beranggapan bahwa Ishan adalah anak yang nakal dan tidak mau menurut. Berbeda dengan Johan, kakak Ishan, Johan selalu mendapatkan prestasi di sekolahnya dan selalu menuruti perintah orang tuanya. Johan terkenal baik di sekolahnya dan selalu mendapat perhatian baik oleh orang tuanya, sehingga ayahnya selalu membanding-bandingkan antara Ishan dan Johan. Ayahnya selalu menekan Ishan belajar sesuai dengan orang normal lainnya. Saat itu, ayahnya belum mengetahui kondisinya yang terjadi pada Ishan. Maya Awasi bisa disebut ibunya Ishan, ketika mengajari Ishan di rumah, selalu kebingungan mengapa Ishan selalu mengulang kesalahan yang sama ketika menulis, membaca, maupun berhitung. Seperti ketika ibunya meminta Ishan untuk menulis pada kata table, Ishan menulisnya dengan TABL. Kemudian menulisnya lagi dengan kata tabel. Melihat itu, ibunya merasa sedih. Di usia 9 tahun, Ishan masih belum bisa melakukan hal-hal tersebut, tidak seperti anak seusianya yang dengan mudah melakukan hal tersebut. Selain itu, Ishan sering menunjukkan perilaku bermasalah, terlibat perkelahian, berpura-pura sakit, bolos sekolah, dan tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Akibat perlakuannya, ayahnya memutuskan untuk mengirim Ishan ke sekolah asrama yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Ketika mengetahui niat itu, Ishan bersikeras untuk menolaknya. Ayahnya juga tidak mendengar sikap Ishan dan sikap penolakan Ishan. Sampai Ishan meminta tolong kepada ibunya agar membantunya menyampaikan sikap penolakannya itu. Namun usahanya itu tidak membuahkan hasil. Ishan tetap diberangkatkan ke asrama dan berpisah dengan keluarganya. Ishan beranggapan bahwa apalagi sekolah asrama, merupakan hukuman yang diberikan oleh orang tua untuk anak-anaknya nakal dan tidak mau menurut kepadanya. Setelah melalui hari pertama di asrama, anggapan Ishan semakin kuat. Sikap dan gaya mengajar guru di sekolah cenderung keras, dan alasan agar peserta didik memiliki kedisiplinan yang baik. Hari terus berlalu, namun Ishan tidak menikmati suasana kelas dan kegiatan asrama. Semua guru di asrama tetap menganggap dia sebagai anak yang bodoh. Ishan selalu mendapat hukuman keluar kelas sama seperti di sekolah sebelumnya. Berbagai hukuman pun Ishan terima sebagai bentuk konsekuensinya. Nilainya pun masih di bawah rata-rata. Bahkan Ishan juga mengalami hukuman dipukul menggunakan garis oleh guru mata pelajaran seni yang bernama Holkar. Tekanan demi tekanan semakin Ishan dapatkan dari asrama. Ishan merasakan ketakutan dan sedih. Ishan merasa orang-orang di sekelilingnya tak ada yang peduli padanya. Hal tersebut, Ishan tidak bersemangat dan tidak mau melakukan apapun, termasuk melukis yang selama ini menjadi aktivitas yang Ishan gemari. Keadaan seperti itu terus berlangsung. Semakin hari Ishan semakin merasa sedih. Sampai akhirnya datanglah seorang guru seni pengganti yang bernama Ram Shankar Nikum. Yang tadi saya sebutkan, seorang yang menciptakan film ini adalah Amir Khan. Dia berperan sebagai Ram Shankar Nikum. Nikum mempunyai cara mendidik yang baru. Tidak seperti guru lain, Nikum membuat peserta didik berpikir keluar dari buku-buku. Nikum sangat senang dengan anak-anak. Nikum melihat semua anak-anak termasuk yang memiliki kekurangan memiliki potensi yang berbeda-beda. Nikum juga memiliki anak yang memiliki kekurangan dari sudut pandang positif, seperti disabilitas contohnya. Ketika mengajar, seluruh anak di kelas merespon dengan antusias, kecuali Ishan hanya termenung diam, tidak ada ekspresi. Sebab itulah Nikum mencoba mengamati dan mencari tahu masalah
yang dihadapi Ishan. Nikum menyadari kondisi Ishan karena dulunya Nikum mengalami gejala disleksia. Kemudian Nikum mencari tahu keadaan Ishan kepada guru-gurunya, teman, bahkan orang tuanya. Nikum sibuk memperhatikan setiap lembaran-lembaran kertas dari buku-buku Ishan. Nikum melihat begitu banyak coretan-coretan merah dan huruf yang tertulis terbalik. Akhirnya Nikum mengetahui bahwa Ishan adalah anak yang mengalami disleksia. Mulanya kedua orang tuanya tidak dapat menerima apa yang telah dikatakan oleh Nikum. Namun, setelah ia menunjukkan hasil lukisan Ishan, mereka baru menyadari bahwa yang diutarakan oleh Nikum tersebut adalah benar. Nikum terkejut melihat semua hasil karya Ishan yang ternyata bakat seninya sangat luar biasa, melebihi imajinasi anak seumurnya. Imajinasi Ishan sangatlah tinggi, melebihi anak-anak seusianya. Ishan mencurahkan imajinasinya kepada gambar-gambar dan lukisan yang sangat indah. Nikum pun mengerti apa yang harus dia lakukan terhadap cara mendidik Ishan. Nikum memberi pemahaman kepada orang tua dan guru lainnya bahwa Ishan bukan anak yang abnormal, tetapi anak yang sangat khusus dengan bakat sendiri. Seiring waktu, kesabaran dan perawatan, Nikum berhasil meningkatkan kepercayaan diri Ishan. Nikum membantu Ishan untuk mengatasi permasalahan pelajaran dan menemukan kembali kepercayaan yang hilang. Serta Nikum dapat membuat Ishan mau kembali aktif dalam menuangkan imajinasi dalam lukisan-lukisan yang selama ini menjadi dunianya. Nikum mengajari Ishan menulis, membaca, berhitung sedikit demi sedikit. Nikum mengajari Ishan dengan berbagai metode yang menyenangkan agar mudah dipahami. Nikum selalu bersemangat dan tak kenal menyerah, sampai akhirnya Ishan pun dapat menulis, membaca, dan berhitung seperti teman-temannya. Pada suatu hari, Nikum mengadakan perlombaan melukis yang diikuti oleh seluruh anggota sekolah, baik siswa maupun guru. Pada saat detik-detik perlombaan ingin dimulai, Ishan belum terlihat, namun pada akhirnya Nikum melihat di mana Ishan duduk. Tibalah saat pengumuman lomba. Ishan mendapatkan juara 1, mengalahkan Nikum sendiri yang guru seninya. Hasil lukisannya dan karya Nikum dipakai sebagai sampul buku tahunan sekolah. Orang tua, guru-guru, dan orang sekitar Ishan menyadari bahwa Ishan bukan anak abnormal, tetapi anak yang khusus dengan bakat seni yang luar biasa. Akhirnya Ishan menjadi anak periang dan bergaul dengan teman-teman lainnya. Film ini memiliki pesan moral yang sangat berharga. Film ini mengajarkan bahwa setiap anak lahir dengan istimewa dengan kelebihan masing-masing. Anak yang tidak pandai matematika bukan berarti dia bodoh. Begitu juga dengan anak yang tidak pandai olahraga, bukan berarti dia lemah. Sebab di film ini diajarkan bahwa semua anak memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Seharusnya orang tua dan guru bisa mengenali bakat setiap anak, serta mengarahkan mereka untuk mengembangkan bakatnya. Film ini sukses membuat jutaan penonton terharu dan perjuangan keras Ishan dan guru Ram dalam menemukan kelebihan di balik kekurangannya. Film ini sangat cocok untuk ditonton karena sangat menginspirasi. Sekian review film kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.